gak sih? Kalian scrolling cuma bentar, tiba-tiba udah 2 jam aja berlalu. Kepala pusing, mood anjlok, dan ujung-ujungnya ngerasa capek banget padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda kecil burnout akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Dan sayangnya, hal ini sering banget terjadi di generasi kita, Gen Z. Halo semuanya, aku Diafati Ajrina. Hari ini aku ingin ngajak kalian semua untuk bareng-bareng refleksi tentang satu hal yang kelihatannya sepele, tapi ternyata berdampak besar banget pada kesehatan mental kita, yaitu burnout akibat penggunaan media sosial. Istilah burnout bukan cuma capek fisik, tapi juga mental. Kayak sering ngerasa lelah terus, kehilangan semangat, bahkan minder gara-gara ngebandingin diri sama orang lain di dunia maya. Tujuan aku ngomongin ini sederhana, biar kita Gen Z sadar kalau media sosial itu dua sisi. Bisa jadi tempat inspirasi, tapi bisa juga nyedot energi kita pelan-pelan. Kita semua tahu, media sosial ini udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi, tangan ini rasanya nggak bisa lepas dari layar. Tapi, di balik semua hiburan, informasi, dan eksistensi yang kita kejar di dunia digital, ada satu hal yang sering kita abaikan, yaitu kesehatan mental. Data juga menunjukkan ada lebih dari 15,5 juta remaja di Indonesia yang mengalami masalah kesehatan mental. Dan salah satu penyebab utamanya adalah penggunaan media sosial yang berlebihan. Ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa Gen Z merupakan kelompok paling rentan mengalami burnout akibat tekanan sosial, perbandingan hidup, dan tuntutan untuk selalu terlihat sempurna di dunia maya. Burnout ini muncul pelan-pelan. Awalnya cuman capek lihat notifikasi, lama-lama jadi males ngapa-ngapain, dan akhirnya bisa sampai ngerasa kehilangan arah. Kita jadi lupa kalau hidup nyata itu gak selalu harus diabadikan, gak selalu harus dibandingkan, dan gak harus dinilai dari jumlah likes atau followers. Terus gimana cara kita menghadapi ini? Pertama, sadar dulu bahwa kita berhak istirahat. Gak harus selalu online buat dianggap eksis. Kedua, batasi main sosmed. Misalnya 1 jam di pagi hari dan 1 jam di malam hari saja. Ketiga, gunakan media sosial untuk hal-hal positif. Belajar, terinspirasi, saling dukung, bukan saling banding-bandingin. Dan yang paling penting, ingat, validasi terbesar bukan dari like orang lain, tapi dari ketenangan hati kita sendiri. Kalau kamu ngerasa relate sama topik ini, coba deh hari ini kasih waktu 1 jam tanpa scroll. Siapa tahu kamu nemuin kedamaian yang lebih real. Aku Diafati Ajrina, see you on the brighter side of social media. Bye-bye.